Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini perjalanan setelah 27 tahun tidak melakukan perjalanan darat ke Pulau Jawa. Ternyata 27 tahun itu bisa membuat banyak hal yang terjadi. Yang pertama, oleh-oleh dari kunjungan 27 tahun jalur darat Pulau Jawa adalah yang pertama, lebih banyak bersyukur, sehingga kita jadi lupa bagaimana caranya untuk mengeluh. Yang kedua, seandainya kita dulu pernah membuat orang susah, membuat orang kecewa, pernah meninggalkan, pernah memutus tali silaturahim, coba disambung kembali, dilihat, siapa tahu orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita tinggalkan, orang-orang yang pernah kita kecewakan, orang-orang yang pernah kita anggap sepele, lemah, siapa tahu dia membutuhkan kita, siapa tahu dia lebih berjaya sekarang, siapa tahu itu jalan menuju surga kita. Ada 5 orang. Yang satu memiliki amalan andalan berupa sholat sunnah, sholat malam yang panjang, yang rutin, yang istiqomah. Yang satu rajin melaksanakan puasa sunnah, baik Nabi Daud, Senin Kamis maupun puasa-puasa yang lainnya. Yang satu ahli berzikir, yang satu ahli sedekah, dan orang yang terakhir hanya bisa melakukan 1/10 amalan dari yang dilakukan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ternyata sesampainya di yaumil akhir, orang yang ibadah lebih tekun tadi, ada yang hanya sampai pagarnya saja rumah Allah, ada yang hanya sampai halaman dalam rumah Allah, ada yang sampai bagian depan rumah Allah. Tapi orang yang terakhir sampai di bagian dalam, di tengah-tengahnya rumah Allah. Sehingga yang lain bertanya kepada Allah, kenapa sampai seperti ini? Jawabannya hanya simpel. Karena orang yang hanya melakukan 1/10 tadi, ibadahnya betul-betul mukhlis karena Allah, betul-betul karena Allah, tidak karena yang lain. Jadi memurnikan pada agama, memurnikan pada niat semata-mata karena Allah. Di 27 tahun perjalanan darat menuju Pulau Jawa, untuk pertama kalinya bisa sholat duha 12 rakaat di atas kapal, bisa sebanyak-banyaknya mengingat Allah di bis, menjadikan betul-betul suatu teguran. Banyak lagi tulisan-tulisan bermakna di belakang-belakang bak truk. Ada yang menuliskan seperti ini: cukuplah Rokib dan Atid yang mencatat amal ibadahku, pahala dan dosaku. Jangan mulutmu ikut-ikut mengomentarinya, bagi yang kepo. Ada lagi yang bertuliskan soal dunia, aku sering remedial, tapi akhirat nomor 1. Banyak lagi tulis-tulisan yang berkesan. Yang penting diingat adalah hidup di dunia ini hanya satu kali. Kalau kita mengejar dunia, maka hanya dunia yang kita dapat. Tapi apabila kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut dengan sendirinya. Yang terpenting adalah tetap ibadah tekun pada Allah, semata-mata niat karena Allah. Karena pelabuhan terakhir kita adalah surganya Allah, ridhonya Allah tentunya, hingga kita dapat surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.